Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, mari kita buka dengan doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kehadiran-Mu dalam diri kami, dalam hati kami. Semoga karena Roh Kudus-Mu kami semakin menyadari kehadiran-Mu dalam diri kami dan kami berbuah sesuai dengan rahmat yang kami rasakan dan kami alami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini paus kita mengajak seluruh umat manusia sedunia, agama apapun, untuk berdoa. Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 ditentukan sebagai hari doa sedunia. Kepada umat muslim, kepada agama Kristen, agama mana, supaya kita berdoa dan berpuasa, berpantang, bermati raga. Ya, dan kebetulan hari ini adalah bulan Ramadan bagi umat Islam untuk berpuasa selama 30 hari menjelang Idul Fitri. Dan mungkin disambut juga oleh orang-orang Islam. Tetapi saya mau mengajak Anda, mungkin permintaan paus ini perlu kita tanggapi dengan serius. Ya, baiklah kita mencoba untuk berpuasa. Bagi kita yang tidak terbiasa puasa secara muslim, katakanlah seperti itu, bisa kita lakukan demikian. Jadi malam hari setelah makan malam, kita jangan makan apa-apa. Ya, mungkin bisa minum. Kemudian sampai pagi pun tidak makan apa-apa. Ya, minum boleh. Lalu sampai siang baru boleh makan. Nah, maka sebetulnya kan kalau kita perhatikan, kalau ini yang kita pakai, ya, jadi malam hari kita tidur dan segala macam. Ya, mungkin ini tahap pertama sebagai beginner, pemula. Tapi lama-lama mungkin dorongan itu akan membuat kita semakin mau berpuasa lebih dalam lagi, lebih hangat lagi, lebih penuh semangat. Ya, sekali lagi para saudara, saya pribadi ada dorongan kuat untuk berpuasa, tetapi karena ya mungkin agak diabetes, jadi sehingga tidak seringkali lapar, sungguh-sungguh nggak bisa dingin badannya, lalu gemetar sehingga saya gagal. Tapi dalam hati saya butuh puasa, karena puasa itu ada tanda bahwa kita ingin, ya maaflah, sejauh saya baca dan saya mengerti adalah suatu undangan kita untuk masuk lebih dalam. Karena kita mulai mengontrol kemauan, kehendak, nafsu kita segala macam, sehingga kita mau memusatkan diri pada Tuhan. Dan Bunda Maria sendiri mengajak kita untuk berpuasa Rabu dan Jumat. Karena dengan puasa itu Bunda Maria mengatakan itu dapat menghentikan perang. Artinya betapa dahsyatnya puasa itu bagi kita. Ya, maka mari saudaraku, kita juga melatih, selain melatih ego kita, selain melatih nafsu-nafsu kita, nafsu-nafsu kedagingan apapun juga, tetapi lebih daripada itu kita mau bersatu dengan Tuhan bahwa segala sesuatu itu baik. Seperti juga pohon anggur itu baik, tapi daun-daunnya diterapasi gitu supaya nanti berbuah. Ya, hidup kita ini sudah mungkin karena hedonisme, konsumerisme, segala sesuatu enak dan segala macam, sehingga tidak nyaman di zone nyaman itu gitu loh. Maka ketika ada COVID ini kita menjadi kalang kabut, bingung, kacau, karena sudah nyaman, sudah enak gitu loh. Jadi ini mungkin salah satu undangan kita juga untuk berani mengajak kita untuk berdoa, berpuasa, dan memusatkan permohonan kepada Tuhan. Mengatakan bahwa kami adalah manusia yang lemah, berdosa, yang ringkih, yang rapuh. Tanpa Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Ini suatu peringatan COVID ini bagi saya. Meskipun ada orang mengatakan konspirasi kah, inikah, dan seterusnya. Tapi ini sesuatu yang mungkin blessing in disguise untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar di dunia ini, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih kuat, supaya kita nanti bersama Yesus. Kata, aku akan membawa kamu ke rumah Bapakku, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kita hidup bersama Yesus, bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu sudah dicurahkan dalam hati kita. Jadi dengan puasa itu mengajak kita untuk semakin mendengarkan apa yang ada di dalam hati kita yang terdalam, dan membuat kita semakin menyatu di dalam Dia sekarang ini, saat ini juga, bukan nanti setelah mati, tapi sekarang ini. Karena surga itu bukan hanya tempat, tetapi suatu pribadi, yaitu Yesus dan Roh Kudus dan Bapa. Nah, para saudaraku, pada tanggal 14 Mei ini juga kita memperingati Santo Matias Rasul.
menggantikan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus yang kemudian menjadi bunuh diri. Menggantikan jadi 12 tetap 12 rasul. Jadi penggantian ini merupakan suatu pesan juga dalam kitab suci bagi kita bahwa rasul 12 dan terus-menerus kepada kita semua. Nah, itu yang pertama. Yang ketiga, bahwa di sini katakan seperti Bapa telah mengasihi aku dalam Injil hari ini, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku. Jadi kata tinggal itu kata yang cukup sentral yang mau menunjukkan bahwa kita harus tetap setia gitu. Tinggal itu adalah kesetiaan, ketekunan, konsistensi untuk menjalankan apa? Dua sisi kehidupan kita. Konsistensi yaitu untuk melakukan segala ritualisme, segala formalisme di dalam kehidupan kita. Entah kita berdoa rosario atau kita menghadiri misa online, misa apapun, itu adalah suatu ritualisme, suatu formalisme yang harus dijalankan. Tetapi tidak cukup hanya itu. Kita harus masuk kepada apa yang kita sebut dengan apa? Yaitu aspek mistisisme, aspek relasional, aspek karisma, yaitu relasi personal dengan Yesus yang hidup, yang hadir. Nah, maka dua hal ini saling menguatkan. Kalau hanya ini saja, karisma Roh Kudus kita bisa semau kita, ya. Tapi di sini juga saling melengkapi, saling menguatkan. Nah, di dalam ritualisme ini harus ada aspek tidak hanya ritualisme kepala, kita menjalankan kewajiban, benar, tapi harus ada hati. Ya, aspek mistis dalam diri kita, aspek kehidupan roh dalam diri kita. Nah, itulah yang harus kita perjuangkan, usahakan. Kedua hal ini harus saling menguatkan. Dan bagi saya, COVID-19 ini mengajar kita untuk duduk diam, hening, sunyi, untuk melatih kita aspek lain dari kehidupan kita, aspek ritual dan aspek mistisisme. Ya, karena apa? Pada akhirnya, saudara, kita akan mati sendirian, kita menderita sendirian, kita sakit sendirian. Mau apa? Kalau kita sakit, ya. Orang lain hanya menolong bagian-bagian tertentu dari kita, tapi tergantung dari sikap kita loh. Jangan lupa loh. Ya. Nah, maka aspek sosial penting, tapi juga aspek personal itu juga jauh lebih penting. Karena yang menentukan bahagia atau tidak bahagia bukan orang lain, bukan orang luar. Ya, Anda bahagia tergantung dari sikap kita yang positif, yang terbuka, yang mendengarkan, yang kondusif hati kita untuk segala kebaikan, segala keterbukaan, segala yang positif dalam diri kita. Karena seringkali kita ini, ya, saudara, muncul sesuatu yang negatif dalam diri kita, ya, dosa-dosa dalam diri kita. Maka kita harus belajar pelan-pelan mengikis dosa itu dan mengembangkan kebaikan, segala kebaikan buah-buah roh. Maka Bunda Teresa selalu mengatakan, jangan lelah berbuat baik. Karena dengan berbuat baik itu kita menimba sesuatu yang baik sehingga menjadi tanah yang subur. Ketika kita mendapat rahmat berlimpah, ya tanah itu akan berbuah, ya akan bertunas, berbuah dan besar. Tapi kalau hati kita penuh dengan kedengkian, penuh dengan dosa, itu akan benih itu sulit masuk. Ya kalau kita masih baik, masih waras, masih sehat nggak masalah. Tapi ketika kita sedang susah, nggak bisa berbuat apa-apa, kemampuan daya kita lemah, lalu yang ada hanya batu-batu, duri-duri, penderitaan, kesusahan, kesedihan, cemas, kegelisahan. Nah, itu jadi saudaraku yang terkasih, yang dimaksudkan untuk Yesus bahkan tinggallah dalam kasihku, hiduplah dalam kasih. Ya, galilah hati kita, ya, masuk dalam hati kita. Ada duri-duri, ada batu-batu, ada banyak hal yang menghalangi kita. Kita pelan-pelan sadari dan buang kalau bisa. Ya, kalau bisa. Kalau enggak bisa ya enggak, seperti Paulus mengatakan, Tuhan ambillah duri dalam tubuhku, ambillah batu-batu dalam tubuhku. Yesus bilang enggak aku ambil, karena kasihku lebih besar daripada segala sesuatu itu. Nah ini, jadi perjalanan hidup rohani kita, saya tadi mengatakan ada ritual dan personal. Dua saling menguatkan. Jadi dalam proses ini kita juga mengenal diri kita sendiri, ya. Mengenal kemampuan kita, mengenal dosa kita, mengenal kerapuan kita. Dan mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam diri kita. Saudara, itulah panggilan kita. Semoga Pesta Santo Matias ini mengajak kita untuk berani merasul. Berani mengungkapkan juga misi. Ya. Kita mohon rahmat supaya pengenalan pemahaman kita akan Yesus, akan keselamatan menjadi nyata dalam diri kita.
Dan kita berani membawa itu kepada orang lain. Karena Tuhan mencintai Anda, mencintai aku, menerima aku. Terima kasih. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan kabar gembira dari hamba-Mu ini. Semoga keikutsertaan kami berpuasa, berdoa hari ini untuk kepentingan dunia, memberikan energi positif kepada dunia, sehingga dunia penuh dengan segala sesuatu yang positif, yang konstruktif, demi kebaikan sesama manusia lain. Dan Tuhan berkenan dengan persembahan sederhana anak-anak-Mu sedunia yang mau menjawab kasih-Mu ini. Terima kasih Tuhan, sehingga hati kami tergerak untuk menjalankannya. Lewat hamba-Mu Paus kami Fransiskus, dan kami berdoa juga untuk beliau, supaya juga beliau kuat dan tabah menanggung penderitaan dunia sekarang ini. Berkat-Mu atas kami semua, dan kami yang lemah, yang letih, yang berdosa, yang sakit ini Kau sembuhkan. Lewat darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.